Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada yang wabarakatuh. terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Samsul Hadi, MAG, selaku dosen penguji ujian komprehensif. Yang kami hormati Ibu Senatul Hasna, SPD IMA, selaku guru pamong di kelas PAI 13. Bapak Ibu mahasiswa PPG Daljab Batch 2 kategori 1 kelas PAI 13 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rizky Bakul Rahmat akan mempresentasikan modul ajar yang saya buat dan insya Allah akan saya pakai sebagai bahan ajar di tugas PPL nanti. Modul ajar yang saya pakai, modul ajar saya memakai teori belajar konstruktivisme, yaitu pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Contoh pembelajaran siswa berkolaboratif dan diberi kesempatan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Berikut modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang pertama, informasi umum. Identitas sekolah, nama penyusun Rizky Bagus Rahmat SPDI, nama sekolah SD Negeri 1 Bantur, tahun pelajaran 2023-2024, jenjang sekolah dasar, fase B kelas 4, bab 2, tema Asmaul Husna, untuk alokasi waktu 3 JP. Kemudian untuk yang B, kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa belum mempelajari topik tertentu. Nah, pada modul ajar saya untuk kompetensi awalnya, yaitu sebelum pembelajaran mengenai Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min, peserta didik dapat menyebutkan minimal 5 Asmaul Husna yang mereka ketahui. Kemudian untuk yang C, profil pelajar Pancasila, di sini saya sebutkan keseluruhan. Yang pertama beriman, dan yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat bergotong royong, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Kemudian untuk pelajar rahmatil alamin juga saya sebutkan semuanya di modul ajar saya. Yang pertama berkeadaban, yang kedua keteladanan, yang ketiga musyawarah, yang keempat toleransi, yang kelima dinamis dan inovatif. Kemudian untuk sarana dan prasarana, yang untuk alat yaitu saya memakai LCD proyektor ATK. Kemudian untuk bahan ajar saya memakai buku pegangan siswa kelas 4 dan LKPD, dan untuk media saya memakai video pembelajaran saya sendiri. Untuk target peserta didik, saya menggunakan peserta didik reguler kelas 4. Ya. Kemudian untuk model dan metode pembelajaran, untuk moda tatap muka, untuk model pembelajaran saya memakai problem based learning, untuk metode pembelajaran saya memakai diskusi dan penugasan. Sedikit saya jabarkan mengenai modul ajar saya. Modul ajar saya mencakup CP, TP, KKTP, ATP, TPACK, dan PBL. Untuk CP, untuk capaian pembelajaran, merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Untuk tujuan pembelajaran adalah gambaran dari apa yang diharapkan siswa yang dicapai setelah mengikuti suatu pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, relevan, dapat dicapai, dan berbatasan waktu. Tujuan pembelajaran memuat 4 aspek, yaitu ABD, yaitu Audience Behavior Degree. Ya. Untuk audien, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis Asmaul Husna degree-nya dengan tepat. Kemudian untuk KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu merupakan rangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan tingkat kemampuan siswa didik dalam mencapai suatu kompetensi tertentu pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian untuk ATP-nya, lalu tujuan pembelajarannya yaitu aktivitas pembelajaran merujuk pada tindakan konkret yang dilakukan oleh siswa dalam proses belajar. Ini termasuk diskusi kelas, tugas, proyek, percakapan, eksperimen, dan lain-lain. Aktivitas pembelajaran yang baik dapat membantu siswa memahami materi secara lebih efektif. Nah, untuk TPACK yang terdapat pada modul ajar saya,
Pengetahuan TPACK adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan pengetahuan tentang teknologi, pengetahuan pedagogis, pengetahuan konten, dan pengetahuan knowledge. Ini adalah pemahaman tentang berbagai strategi dan metode pengajaran yang efektif. Ini mencakup pemahaman guru tentang bagaimana siswa belajar, bagaimana merancang pengalaman pembelajaran yang menarik, dan bagaimana memberikan umpan balik yang efektif. Pengetahuan tentang teknologi knowledge ini merujuk pada pemahaman tentang alat dan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Ini termasuk pemahaman tentang perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, aplikasi, dan berbagai alat teknologi lainnya. Ini membantu guru memahami bagaimana menggunakan teknologi untuk mengajar materi dengan cara yang efektif dan relevan. TPACK pada modul ajar yang saya buat adalah menampilkan video pembelajaran melalui LCD proyektor. Kemudian untuk model pembelajaran saya menggunakan PBL atau Problem Basic Learning. PBL adalah modul pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah. Siswa diberikan masalah yang nyata yang harus mereka selesaikan melalui penyelidikan dan kolaborasi. Ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Langkah-langkah PBL yaitu pertama orientasi siswa terhadap masalah. Nah, nanti aktivitasnya guru menampilkan video melalui LCD proyektor. Kemudian yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Aktivitasnya peserta didik duduk sesuai kelompok dan mengamati video. Kemudian yang ketiga membantu penyelidikan kelompok. Aktivitasnya guru membagikan LKPD dan mendampingi peserta didik untuk menyelidiki masalah yang disajikan. Yang keempat, penyajian karya. Aktivitasnya peserta didik menyajikan hasil kerja kelompoknya pada LKPD yang telah disediakan guru, kemudian melakukan presentasi di depan kelas secara perwakilan. Yang terakhir, yang kelima, mengevaluasi hasil. Aktivitasnya guru melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan peserta didik. Kita lanjut ke kompetensi inti, adalah kompetensi utama yang diuraikan dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Untuk elemen capaian pembelajaran, akidah, yaitu di akhir fase B, peserta didik dapat memahami sifat Allah, beberapa asmaul husna, mengenal kitab-kitab Allah, Nabi dan Rasul Allah yang wajib diimani. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis makna asmaul husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dengan tepat. Detail modul ajar per pertemuan. Untuk pertemuan pertama, alokasi waktu 3 JP. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis makna Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dengan tepat. Untuk KKTP-nya, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis makna Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dengan tepat. Untuk pemahaman bermakna, Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, yaitu asma yang bernama nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang dimiliki Allah SWT. Untuk pertanyaan pemantik, yang pertama, apakah kalian masih mengingat dari Asmaul Husna? Yang kedua, adakah yang tahu beberapa jumlah Asmaul Husna? Dan yang ketiga, apa saja Asmaul Husna yang kalian ketahui? Untuk sarana prasarana, untuk alat LCD proyektor dan ATK, bahan ajarnya buku pegangan siswa kelas 4 dan LKPD. Untuk medianya memakai video pembelajaran. Model dan metode, untuk model kita memakai tatap muka, pembelajaran tatap muka, modelnya problem based learning, untuk metode diskusi dan gagasan. Ya. Yang B, kegiatan pembelajaran. Untuk tahap kegiatan untuk persiapan. Yang pertama, peserta didik bersama dengan guru melakukan kegiatan berdoa yang dilanjutkan dengan absensi. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang pernah dipelajari dengan mengajukan pertanyaan pemantik yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Tentunya alokasi waktu 10 menit. Kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, peserta didik duduk sesuai kelompoknya masing-masing. 2, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian dengan cara mengamati video yang disajikan di LCD proyektor. Yang ketiga, peserta didik menjawab bersama pertanyaan yang muncul di layar. Waktunya 15 menit. Kemudian, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, setiap anggota kelompok menerima LKPD yang disediakan guru. Yang kedua, peserta didik bersama dengan guru mengorganisasikan lembar kerja yang telah disediakan, waktunya 5 menit. Yang membimbing pendidikan individu
maupun kelompok. Yang pertama, peserta didik mencari informasi atau data dari berbagai sumber seperti membaca buku siswa atau buku referensi lain yang relevan. Yang kedua, peserta didik menjelaskan arti dari makna Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Tentunya 15 menit. Kemudian pengembangan dan menyajikan hasil karya. Pertama, peserta didik melakukan kegiatan diskusi dengan kelompoknya untuk menganalisis makna Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, setiap kelompok menuangkan hasil diskusi pada LKPD yang telah diberikan guru. Yang ketiga, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Berikutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, peserta didik bersama dengan guru menyelipkan Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik mengerjakan soal-soal yang diberikan guru secara mandiri. Waktunya 25 menit. Untuk pengembangan dan menyajikan hasil karya tadi waktunya 25 menit. Yang terakhir, penutup. Satu, review kegiatan pembelajaran dengan diberikan pertanyaan lisan dan mendapatkan umpan balik dari peserta didik atas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, informasi pertemuan selanjutnya mengenai contoh perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang ketiga, peserta didik bersama dengan guru melakukan kegiatan waktunya 30 menit. Asesmen pada modul ajar ini ada 3. Yang pertama, asesmen diagnostis, yaitu asesmen untuk mengetahui karakteristik, kelebihan dan kelemahan peserta didik. Aktivitasnya mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Yang kedua, asesmen formatif. Formatif merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Aktivitasnya mengerjakan LKPD. Yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Aktivitasnya mengerjakan tes tulis secara mandiri. Kalau LKPD niki secara berkelompok. Asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif pada pertemuan ini dilakukan dengan hasil kerja peserta didik yang tertuang di LKPD 1. Asesmen sumatif pada pertemuan ini dilakukan dengan hasil kerja peserta didik yang tertuang di tes tulis. Nah, sekarang diferensiasi. Diferensiasi dalam pembelajaran adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang pertama, remedial. Berlaku untuk siswa dengan jumlah skor kurang dari nilai 75. Kegiatannya terkait materi makna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min mengacu pada buku siswa halaman 24 sampai 28. Kemudian untuk yang kedua, pengayaan remedial, yaitu berlaku untuk siswa dengan jumlah skor lebih dari 75 dengan kegiatan mempelajari materi pertemuan berikutnya. Nah, untuk refleksi dalam pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk peserta didik untuk guru untuk mengekspresikan kesan konstruktif, kesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, refleksi guru. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian untuk yang kedua, refleksi peserta didik. Nah, ini juga saya tuliskan pertanyaannya. Kemudian lanjut ke lampiran-lampiran. Ya, yang pertama lampiran LKPD ini untuk kerja kelompok. Kemudian lampiran tes tulis ini untuk kerja individu. Kemudian juga di modul ajar saya lampirkan lampiran materi. Ini bab 2 tentang Asmaul Husna. Kemudian lampiran ketiga itu lampiran media pembelajaran. Nama media sumber belajar indahnya nama-nama Allah. Ini link video YouTube, ini video saya. Kemudian yang keempat, lampiran instrumen penilaian. Instrumen asesmen formatif. Asesmen formatif pada pertemuan ini dilakukan dengan penilaian hasil kerja peserta didik yang tertuang di LKPD 1 dengan pedoman penskoran sebagai berikut. Nah, kriteria penilaian, keterusan dan ketepatan menjawab sampai 10. Ini penilaian kinerja kelompok. Kemudian ini juga sudah saya jelaskan untuk pedoman perskoran, predikat, kriteria. Kemudian nanti nilai akhir jumlah skor yang diperoleh dikali 100 dibagi 12. Nah, dan lanjut penilaian hasil kerja kelompok. Ini pedoman perskoran juga. Kemudian yang ini untuk cukup Pak Rizky.
cukup Pak Rizky ya. Ya, Bapak. Ya. Sekian presentasi Budaya Acara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.